welcome back to sama kita nih di Ngobrol Pintar. Nah, kali ini kita seperti episode sebelumnya nih, Gi, kita bakal bahas topik-topik yang seru seputar dunia pendidikan. Di sini kita bawain topik lainnya yang seru juga. Di sini adalah guru versus ChatGPT. Beneran nih, siapa yang paling pintar antara guru dan juga ChatGPT? Nah, di sini seperti biasa, nggak sendirian dong. Ada aku, Royhan. Di sini juga ada Mugi. Nah, sini kita bakal siap banget untuk bikin pembahasan yang menarik dan juga tentunya nggak ngebosenin buat kalian semua. Nah, langsung aja kita bahas ke sini, Gi. Oke, bukan cuma ChatGPT nih. Nah, kita akan hari ini bakal bahas tentang guru juga. Di sini peran guru di era AI ini tuh seperti apa gitu, Gi? Kan kita juga udah lihat juga ya di era sekarang banyak sekali AI yang sudah berterbaran seperti ChatGPT, Gemini, terus DeepSeek, OpenAI. Wah, itu lagi apa yang Perplexity. Betul sekali, Perplexity. Nah, teman-teman pasti udah nggak asing dong dengan AI itu. Nah, sekarang di sini hari ini kita bakal bahas tentang guru versus AI. Siapa yang lebih pintar nih ya kira-kira? Nah, sebelum lebih jauh lagi nih, kita mau tanya, teman-teman juga pernah kepikiran nggak sih kalau teman-teman itu bisa jauh lebih paham jika teman-teman itu bertanya ke AI daripada penjelasan dari guru? Nah, itu bisa komen-komen di bawah, nanti kita bakal bacain ya, Gi, ya, untuk jawaban-jawaban dari teman-teman. Yoi, jadi gini guys, sekarang kan ChatGPT udah bisa ngerjain tugas sekolah kan ya. Terus ngejelasin materi susah juga bisa, sampai bikin puisi tentang fisika kuantum dalam 5 detik. Nah, terus peran guru jadi apa sekarang itu? Apa kita masih butuh mereka atau sekolah bakal diganti oleh robot? Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan yang sering masuk nih ke kita nih. Karena dengan adanya ini tuh serem banget sih, sebagai apalagi kita ya yang berkecimpung di dunia pendidikan, itu sangat serem. Apakah kita nanti bakal digantikan oleh AI itu sendiri atau seperti apa? Karena kita melihat aja di zaman sekarang, di era sekarang ini, saat ini aja itu banyak sekali siswa-siswa kita yang lebih sering nanya ke AI daripada ke kita sendiri nih dia. Saat kita di kelas aja mungkin mereka udah ada yang udah paham atau sudah udah pernah membaca katanya. Kali itu kita coba tanya, ternyata mereka aware dengan adanya AI. Jadi mereka langsung tanya ke AI sebelum tanya ke kita. Nah, itu biasanya itu menjadi masukan tersendiri juga untuk kita agar tetap aware ke depannya. Jadi kita nggak hanya berfokus ke bentuk buku fisik, tapi kita juga harus melek ke zaman. Kita juga harus menggunakan AI itu sendiri. Nah, oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan pertama. Di sini mari kita coba lihat perbandingan antara ChatGPT sama guru konvensional. Nah, ChatGPT itu ada banyak loh kelebihannya gitu, yang bikin kita semua kagum pastinya ya kan. Karena banyak sekali yang nggak bisa, namanya juga AI ya, nggak bisa dikerjakan oleh manusia, tapi mereka itu bisa mengerjakannya. Seperti kita bisa banyak tanya ke mereka 24/7. Wah, itu hampir setiap hari, setiap detik kita bisa tanya nih ke mereka, dan nggak perlu jam-jam tertentu seperti kita kayak di sekolah. Kayak di guru kan biasanya kita harus nanti siang aja, pagi aja kita ke sekolah tadi sampai siang lah, sampai pas masa jam-jam di sekolah gitu kan. Dari pagi sampai sore mungkin pakainya. Nah, kalau sama ChatGPT atau AI ini kita bisa tanya jam 12 malam pun mereka pasti bisa jawab. Ini mau tidur pun bisa kita chatting sama mereka tuh ya. Nah, itu merupakan salah satu kelebihan. Nggak selain itu, ChatGPT ini juga nggak pernah ngejudge mental kita atau nggak pernah menyalahkan kita jika yang kita tanyakan tuh hal-hal sepele sebenarnya. Dan itu kadang ada beberapa orang yang kok gini aja nggak tahu sih. Nah, itu yang bikin murid itu kadang malas untuk tanya lagi, karena kita langsung menjudge mereka kok hal sekecil ini nggak tahu, apalagi yang lebih gede lagi. Nah, ChatGPT nggak melakukan itu, atau AI ini nggak ngetawain kita, nggak pernah ngasih kita marah-marah ke kita, bahkan ke pertanyaan-pertanyaan simple gitu mereka tetap jawab nih, Gi. Nah, selain itu dengan pertanyaan kita tuh responnya dari AI ini sangat cepat kan.
nggak sampai sedetik udah langsung datang jawabannya. Sedetik. Bahkan sekompleks apapun itu, pertanyaan kita itu bakal tetap dijawab sama mereka dan itu relevan loh. Relevan dengan data-data yang mungkin kita butuhkan seperti itu teman-teman. Seperti contohnya kita tanya rumus matematika yang kita nggak paham nih dia, itu mereka kok bisa tahu ya. Selanjutnya bahasa Inggris yang biasanya kita belajar itu kalau seorang manusia ya kalau mau lancar berbahasa Inggris tentu saja itu harus latihan setahun 2 tahun. Wah itu pasti kursusnya lama banget dan itu modalnya pasti nggak kecil dong. Nah kalau kita langsung tanya ke AI itu mereka tanpa belajar mungkin bisa langsung jawab itu. Nggak tahu ini mereka bisa ambil sumber dari mana aja dan itu sumbernya nggak cuma satu pastinya. Banyak sekali ya karena ini sifatnya itu open worldwide. Jadi di seluruh dunia ini mungkin bisa menggunakan bahasa yang sama nih yang kita tanyakan seperti itu. Nah selanjutnya kita coba kelemahannya tuh apa ya kira-kira untuk dari AI ini, karena kan kelebihannya tuh udah sangat keren banget nih, kelebihannya udah di atas manusia sih menurut gue. Kalau kurangnya apa ya kira-kira? Di sini ada beberapa kekurangan dari AI ya. Yang pertama ini ada sumbernya belum tentu akurat. Jadi kadang dia ngasal menjawab, apalagi kalau ditanya terbatas. Oh iya, kadang prompt kita juga ini ya menentukan nanti jawaban itu tuh bener atau enggak. Jadi awalnya juga dari kita harusnya bikin prompt itu harus yang jelas dan jelas tepat juga ya gitu. Jadi nggak asal nanya gitu. Betul. Ya bisa asal nanya, cuma kan ya itu jawabannya juga terbatas biasanya. Dan yang kedua ini nggak bisa ngerti perasaan. Wah, gimana tuh nggak bisa ngerti perasaan? Jadi kalau udah harus pacaran aja sama AI ini. Kalau kita lagi stres atau butuh motivasi, AI nggak bisa tuh kayak ngasih empati kayak guru. Jadi kita nggak bisa kayak kayak ini loh, mengerti perasaan orang lain gitu, kayak kita pengen cerita kepada guru. Kalau guru kan misal kita cerita ke guru itu kan ada feedbacknya, dikasih saran-saran gitu-gitulah. Kalau AI kan nggak bisa kayak manusia. Dan mungkin kalaupun mereka ngasih saran tuh sangat formal banget ya bahasanya, mungkin nggak bisa sebahasa manusia. Baku banget bahasanya. Bener sih, bener. Karena juga ya, mungkin teman-teman ini ada yang pernah nyoba curhat ke AI nih gimana ya. Oke, apalagi nih Ki kelemahan-kelemahan yang dari AI? Nah, yang ketiga ini nggak bisa nilai karakter. Jadi, guru bisa lihat usaha kita, tapi ChatGPT cuma bisa kasih output berdasarkan input. Gitu. Jadi apa yang kita berikan itu nanti yang akan kita dapat juga ya. Jadi kalau yang kita berikan aja nggak sempurna, gimana apa yang kita mau dapatkan itu sempurna juga. Kalau apa yang kita tanyakan ke dia aja nggak sempurna tadi itu. Kalau guru atau manusia kan bisa menilai bahwasannya murid itu bertanya itu seperti apa, karakternya bagaimana gitu kan. Kalau AI kan nggak bisa, tergantung berdasarkan inputnya gitu kan. Betul. Dan yang terakhir ini mengurangi daya berpikir kritis manusia. Oh, aku tahu nih, mungkin maksudnya mengurangi daya berpikir kritis ini tuh seperti mereka tuh asal tanya terus jawabannya langsung dikopas gitu ya. Jadi nggak perlu cari cross check dulu sana sini. Jadi gampang termakan hoax dan bakal data-data yang mungkin nggak benar itu langsung mereka ambil, mereka serap gitu ya. Oh, jadi kata-katanya kayak nggak diparafrase gitu. Pernah banget itu, banyak banget orang yang langsung ngambil jawaban dari AI, nggak pernah diparafrase lagi, nggak pernah dicerna lagi, kayak jawabannya tuh ya udah langsung dari AI. Itu mungkin salah satu sih yang bikin AI ini jadi kelemahannya juga ya, karena kita sebagai manusia juga kan tentunya harus berpikir kritis ya. Jadi kita harus menyaring mana yang benar, mana yang salah dari jawaban AI, dan belum tentu semua jawaban dari AI itu benar-benar sempurna atau bagus begitu. Nah, ini penting banget. Guru punya sesuatu yang AI nggak bisa lakukan. Contohnya, ada pengalaman hidup dan koneksi emosional. Coba bayangin, kalau di kelas cuma ada robot,
kita nggak bakal bisa dikasih keseruan debat atau misal dapat cerita inspirasi dari seseorang gitu kan. Iya sih benar banget, karena kan robot ya, jadi yang mereka jawab pun ya sesuai pertanyaan kita. Kalau kita nggak tanya, ya mereka nggak bakal jawab. Bakal diam. Iya, gitu. Mereka nggak punya pengalaman juga, mereka nggak punya kehidupan juga. Beda sama guru ya tentu saja. Guru pasti punya kehidupan di pengalaman-pengalaman sebelumnya selama dia belajar. Mungkin dari itulah bisa jadi nilai plus yang bisa diberikan kepada kita juga ya gitu ya, selama kita sekolah, terus kita sekarang lagi di masa perkuliahan itu dapat masukan-masukan dari bapak ibu dosen itu, wah itu sebuah pengalaman juga sih, bisa jadi juga buat bekal kita ya sebelum menjadi seperti mereka nih. Iya, dikasih motivasi. Betul, juga. jadi kasih saran-saran dari mereka yang pernah menjalani hidup ini ya, daripada kita. Nah benar sih, itu merupakan salah satu plus minusnya ya dari guru. Dan kalau dari guru sendiri nih, benar banget sih kalau katamu tadi, katanya sebuah pengalaman itu adalah ilmu yang tak ternilai harganya. Bener, karena dulu ingat banget dulu aku pernah dikasih cerita guruku tentang gimana dia susahnya untuk mendapatkan gelar-gelarnya itu. Wah itu sebuah motivasi sih untuk aku, untuk kedepannya biar seperti dia juga nih kayak gitu gitu. Jadi nggak tiba-tiba dia langsung jadi pinter atau seperti apa gitu. Nah itu mungkin ada proses yang dia ceritakan ke kita, itu menjadi bahan bakar kita untuk motivasi kita ke depannya biar bisa sukses juga seperti bapak dan ibu guru kita ya. Nah langsung saja kita masuk ke segmen kedua nih. Sini kita coba alihkan nih dari yang awalnya guru sama ChatGPT, kita coba alihkan dari ChatGPT di sekolah. Dan resikonya ini apa sih jika kita terapkan ChatGPT ini atau AI ini di sekolah nih gitu? Oke, sekarang kita kan bahas kasus nyata nih. Iya betul banget. Di luar negeri udah banyak sekolah yang melarang atau justru memanfaatkan ChatGPT. Ada yang pakai buat bantu mengajar, tapi ada juga yang khawatir siswa jadi malas berpikir gitu. Iya sih, banyak banget berita-berita di luar bahwa mereka bahkan kalau bisa itu jangan terlalu terpaku sama AI ya. Nah, karena itu tadi seperti yang pernah kita bahas tadi ya, itu mengurangi berpikir kritis manusia. Bener banget sih, benar-benar aku setuju. Dan di sini juga di Indonesia sendiri juga itu beberapa guru ataupun instansi pendidikan itu udah mulai aware ya. Bahkan masyarakat juga lebih aware bahwa AI ini mungkin bisa untuk menjadi pendamping, namun tidak bisa menjadi pengganti dari guru ya. Karena tadi, karena plus minusnya jangan banyak banget, dan setiap AI ini nggak mungkin bisa menggantikan guru. Karena ya tadi, mungkin guru punya kehidupan tersendiri, sedangkan AI tidak, dan gitu. Dan memiliki perasaan-perasaan yang nggak bisa diberikan oleh AI. Dan bahkan di Indonesia sendiri itu sudah sangat aware loh, udah banyak banget guru-guru atau dosen ya sepertinya ya dia yang biasanya menilai tugas akhir kita itu untuk ngeceknya itu menggunakan AI atau enggak. Itu biasanya menggunakan AI detector. Nah itu biasanya itu sudah menjadi salah satu batas gitu, untuk agar siswa ini ada batasannya untuk di mana kita bisa menggunakan AI dan di mana kita tidak bisa menggunakan AI. Tentu saja untuk tugas-tugas akhir kita itu sebisa mungkin tidak menggunakan AI, karena itu sama saja kita menjiplak, bukan hak kita ya kan, itu bukan dari pemikiran, hasil pemikiran kita, karena kita hanya copy paste dari AI itu sendiri. Nah jadi nantinya apa yang kita dapatkan pun nggak bakal bisa kita serap sendiri, padahal seharusnya kitalah yang harus berpikir seperti itu di tugas akhir kita ya dia. Tapi masalahnya AI detector juga nggak 100% akurat. Jadi dilema banget. Di satu sisi teknologi juga bisa bantu belajar, tapi di sisi lain kalau salah pakai malah bikin siswa kehilangan kemampuan kritis jadinya. Nah, sekarang aku punya pertanyaan nih buat kita semua ya. Jadi kalau kalian semuanya jadi guru, kalian tuh bakal melarang siswa kalian nggak sih untuk menggunakan AI di dalam kelas? Gimana nih, Ki? Coba
kita tanya mereka nih ya, biar mereka komen-komen di bawah. Nah, jadi gimana ya Ki, caranya memanfaatkan untuk ChatGPT atau AI ini di dalam kelas ataupun di masyarakat dengan bijak? Bagaimana? Coba kita sedikit buat mereka. Nah, ini ada beberapa tips biar ChatGPT bisa jadi teman belajar. Yang pertama ini ada, pakai ChatGPT sebagai asisten, bukan pengganti otak. Jadi kita minta penjelasan soal materi, tetapi tetap latihan soal sendiri. Jadi sorry, nyambung tadi ya, yang seperti yang tak bilang tadi. Jadi AI ini tuh bisa sebagai pendamping, bukan pengganti. Sebenarnya seperti itu teman-teman ya. Wah, bener sih, bener, karena ya yang mengendalikan AI ini kan ya pasti kita sendiri ya, sebagai manusia, sebagai otak utamanya, bukan kita yang dikendalikan oleh AI. Nah betul. Mungkin apalagi nih Gi, cara-cara yang bisa kita kasih tahu ke teman-teman nih biar agar mereka nggak dikendalikan oleh AI. Oke, yang kedua ini ada cross check dengan sumber lain. Jangan percaya 100%. Jadi kalian jangan terlalu terpaku kepada satu atau dua sumber. Carilah sumber-sumber lain yang ada di sosial media. Dan selalu bandingin dengan buku atau penjelasan dari guru. Nah betul, itulah fungsinya untuk meresearch sebuah pertanyaan yang kita jawab, kita tanyakan gitu ya. Jadi nggak hanya dari satu sumber, tapi kita harus cross check jawaban dari sumber ini tuh benar atau tidak. Itu kenapa, gimana ya, dengan tanya ke sumber lain untuk kita mencari jalan tengah mana yang kira-kira benar. Jika yang sebelumnya kita yang sudah benar, berarti ini memvalidasi. Jika ini salah, berarti ini tidak dapat diambil sebagai kesimpulan yang benar, seperti itu. Apalagi nih kita kasih satu lagi terakhir, kita coba kasih satu kali lagi terakhir jawaban. Yang terakhir ini, guru dapat memakai ChatGPT untuk bikin materi kreatif. Misalnya, guru bisa membuat kuis atau contoh kasus menarik. Jadi kita sebagai guru bisa membuat kasus atau kuis menggunakan ChatGPT. Selain memakai buku, bisa juga memakai ini AI. Oh iya, benar banget, karena kan pemikiran AI itu lebih luas ya daripada manusia. Jadi mungkin kita bisa terinspirasi dari ide-ide yang AI ini berikan untuk kita. Jadi tetap kita yang mengembangkan, namun kita mengembangkan dari apa yang telah mereka berikan ke kita. Jadi masukannya tetap ada. Jadi kembali lagi seperti yang poin pertama tadi ya, ya, itu sebagai pendamping bukan pengganti. Nah, aku setuju banget sih dari ini tadi, opsi-opsi yang diberikan oleh Mugi terkait teknologi itu harusnya tuh harus netral, nggak bisa mengambil salah satu kegiatan manusia tentu saja. Nah itu gimana caranya untuk menjaga tetap itu, ya tergantung kita pemakaiannya seperti apa, kita bagaimana cara menggunakan AI, dan juga jangan sekali-sekali takut dengan AI, karena tapi jangan juga terlalu dimanjakan oleh AI, karena kita nggak bisa menghambat kemajuan zaman. Jadi kita harus tetap seliner dengan zaman yang kita jalani hari ini. Jadi nggak bisa kita menolak 100% tidak menggunakan AI, karena di mana-mana sekarang sudah ada AI ya, ya. Dan bahkan di sektor-sektor basic aja itu sudah banyak AI yang digunakan. Seperti itu. Wah, ini pembahasannya yang sangat seru ya, ya, tentang AI ini, di mana kita hidup di zaman yang full dengan AI ini, di mana kita sudah dulu ingat banget gak sih Gi, yang waktu kita belum ada AI itu kita tanya ke Google. Dulu kita tanya itu nggak langsung dapet jawaban loh teman-teman, kita tanya itu harus klik-klik dulu, research dulu, bener nggak ini, kita baca satu-satu jurnalnya. Nah sekarang nggak usah kayak gitu, karena sekarang udah ada AI, jawabannya langsung ada. Tapi tetap harus di cross check ya teman-teman, karena nggak semua yang mereka berikan itu 100% benar, kadang ada hoax, kadang kurang tepat, seperti itu. Oke guys, jadi kesimpulannya, guru dan ChatGPT punya peran masing-masing. AI bisa bantu belajar lebih efisien, tapi guru tetap gak bisa digantikan.
karena punya hati dan pengalaman. Seperti itu, Mas Ren. Wah, itu penutup yang sangat bagus sekali dari Mas Nugi. Terima kasih. Nah, untuk teman-teman nih yang masih ingin tanya-tanya terkait guru dan AI ini mungkin bisa komen-komen di bawah ya. Komen di bawah ya Mas Nugi ya. Jadi jangan lupa menurut kalian nih guru sama AI ini mana sih yang lebih pintar menurut kalian ya, tentu saja bisa komen di bawah. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.